Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Luciana Syarlagan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5 grup E. Pada video kali ini saya akan menyampaikan khotbah dalam bentuk tekstual. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami Tuhan akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan khotbah pada hari ini Tuhan. Engkau berkati di setiap tutur kata kami Tuhan yang keluar dari mulut kami, agar boleh menjadi berkat bagi pendengar kami Tuhan. Dan kami senantiasa Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang baik, berkati juga Bapa untuk setiap pendengar khotbah ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka dengar-dengaran, dan apapun yang menjadi khotbah pada hari ini, boleh mereka terapkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, inilah yang menjadi doa permohonan kami. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami dalam hidup kami. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara yang terkasih, hidup sebagai remaja di zaman ini tidaklah mudah. Drama seringkali membuat kita ragu akan iman kita. Ada banyak hal yang bisa menggoyahkan keyakinan kita kepada Tuhan. Mulai dari tekanan dari teman sebaya, pengaruh media sosial, sampai situasi yang tidak selalu berjalan dengan keinginan kita. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang terutama dari Nuh, yang seorang yang tetap hidup dalam iman di tengah dunia yang tidak lagi mengenal Allah. Nah, topik khotbah kita pada hari ini yaitu remaja yang hidup dalam iman. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dan karena iman, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Ayat ini sangatlah sederhana, tetapi dalam maknanya firman Tuhan berkata, karena iman. Semua yang dilakukan Nuh dimulai dengan iman. Di saat dunia menertawakannya, di saat tidak ada tanda-tanda hujan, Nuh tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, coba kita bayangkan, Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera besar di tempat yang belum pernah turun hujan. Secara logika, hal ini tidak masuk akal, tapi Nuh tidak bertanya-tanya dan tidak menunda-nunda. Ia taat saja kepada perkataan Tuhan, dan ia beriman bahwa apapun yang Tuhan firmankan pasti benar walau belum langsung kelihatan. Nah, remaja juga yang hidup dalam iman bukan hanya percaya ketika keadaan baik, tetapi tetap percaya walau keadaan tidak menentu. Kadang mungkin kita sering berkata-kata dalam diri kita seperti ini. Tuhan, kalau Engkau beri saya bukti dulu, baru saya percaya. Nah, tapi Tuhan berkata, percayalah dulu, baru kamu nanti akan melihatnya. Begitu juga dengan iman kita.
jika iman bukan menunggu keadaan ideal, tapi berjalan dengan ketaatan, walau tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, lihatlah Nuh, dunia di sekitarnya hidup dalam dosa dan kejahatan. Orang-orang yang sudah tidak peduli dan tidak lagi taat pada Tuhan, namun Nuh tetap berbeda di tengah generasi yang jahat. Ia tetap hidup benar dan ia tidak ikut-ikut untuk berbuat dosa, dan ia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Inilah sebuah panggilan bagi kita semua menjadi remaja yang hidup dalam iman, berarti berani hidup benar walaupun dunia menertawakan kita sekalipun. Nah, mungkin kamu pernah diejek karena rajin berdoa. Mungkin kamu dianggap aneh karena memilih untuk taat, untuk jujur dan tidak mencontek, seperti itulah contohnya. Dan mungkin kamu merasa sendirian karena ingin tetap kudus di tengah-tengah teman-teman yang hidup bebas. Tapi ingatlah, Tuhan melihat imanmu. Dan seperti Nuh, kamu sedang membangun bahtera imanmu sendiri. Dan ayat ini juga berkata bahwa karena imannya, Nuh menyelamatkan keluarganya. Nah, artinya iman kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk teman-teman kita, melainkan untuk keluarga kita, teman-teman kita, sekolah kita, untuk lebih dekat mengenal Tuhan. Dan kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada akhirnya Nuh menerima upah dari imannya. Ia selamat dari air bah, sementara dunia menolak Tuhan binasa. Ia menunjukkan bahwa iman dari Nuh ini, ia menunjukkan bahwa iman itu tidak ada yang sia-sia jika kita taat dan meyakini setiap apapun yang kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, walau kita percaya dan taat kepada Tuhan, kita akan melihat hasilnya pada waktunya. Saudara, dunia bisa saja berubah. Orang-orang bisa saja menertawakan iman kita. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Remaja yang hidup dalam iman adalah remaja yang tetap percaya meskipun keadaan tidak pasti. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasil dari imanmu. Tapi percayalah, Tuhan sedang berkata di balik layar untuk menepati janjinya. Seperti Nuh yang tetap membangun bahtera walau hujan belum datang, begitu juga kita teruslah berdoa, teruslah setia, teruslah taat, karena waktunya akan tiba dan Tuhan akan menunjukkan bahwa imanmu tidak sia-sia. Jadi hari ini kita belajar dari Nuh, seorang yang hidup dalam iman. Hidup beriman itu artinya yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, yang lebih dari kata-kata dunia, yang kita tidak mendengarkan kata-kata dunia, tetapi kita harus berpegang teguh di dalam firman Tuhan ini. Nah, hidup beriman juga artinya tetap taat walaupun belum menerima hasilnya. Tetap sabar sampai Tuhan menunjukkan bahwa inilah hasil dari ketaatanmu, inilah hasil dari imanmu yang selama ini engkau sabar untuk selalu mengikuti aku. Nah, seperti itu. Dan hidup beriman artinya tetap berdiri teguh di atas janji Tuhan, walau dunia berusaha menggoyahkan iman kita. Nah, di dalam diri kita, coba kita berkata seperti ini. Tuhan, aku mau hidup di dalam iman seperti Nuh. Aku mau percaya walau belum melihat, dan aku mau tetap taat walau dunia
tidak mengerti. Coba kita tanamkan itu dalam diri kita, dan biarlah Tuhan yang bekerja dan berkendali di setiap hidup kita, agar apapun yang kita inginkan, boleh Tuhan senantiasa memberikan dan selalu memberkati kita dengan memberi kita iman yang lebih kuat di dalam situasi dunia yang pada saat ini. Dan biarlah melalui hidup kita, orang-orang bisa melihat apa artinya iman yang sejati, iman yang hidup, iman yang taat, iman yang membawa keselamatan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Di pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bapa, apapun yang menjadi kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Kami Tuhan mau hidup dalam iman Tuhan seperti Nuh yang tetap berpegang teguh dan tetap taat pada kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan mengikuti setiap apapun yang menjadi kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati juga pendengar-pendengar yang sudah mendengar khotbah kami ini Tuhan, agar mereka Tuhan layak menjadi orang-orang yang beriman seperti Nuh Tuhan. Dan di tengah-tengah kegoyahan dunia ini Tuhan, di tengah-tengah banyaknya pengaruh-pengaruh negatif, kiranya kami masih boleh berpegang teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami bisa hidup di dalam firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan lindungilah kami Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan kami yang kami alaskan ke dalam tangan pengasihan